Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat terserap dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk pembelajaran pertama kita hari ini yaitu metode peramalan perencanaan produksi. Metode peramalan diklasifikasikan menjadi dua. Dari yang pertama adalah peramalan subjektif dan yang kedua adalah peramalan objektif. Peramalan subjektif lebih menekan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Nah, dalam peramalan subjektif ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama di sini adalah metode Delphi, dan yang kedua adalah metode penelitian pasar. Metode Delphi, metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Kelompok ini tidak bertemu secara bersama dalam satu forum untuk berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Nah, hal ini disebabkan untuk melihat bagaimana pendapat satu orang dengan orang yang lain, sehingga tidak dibuat oleh satu forum. Kalau misalkan untuk satu forum, otomatis hasil pendapatnya mayoritas akan sama dan tidak akan menemukan hal yang unik. Nah, metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Nah, selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan ke segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Nah, untuk itu dalam metode Delphi ini para ahli tidak diizinkan untuk satu forum, harus memiliki pendapatnya masing-masing sehingga tercipta suatu metode yang baru yang dapat memajukan perusahaan. Oke, itu metode dari Delphi. Yang kedua di sini ada metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Nah, survei konsumen ini akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut diperoleh dari sampel dengan kuesioner. Nah, penelitian pasar sering digunakan dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan, dan promosi yang tepat. Nah, hasil dari penelitian pasar ini kadang-kadang juga dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Jadi dalam suatu penelitian pasar ini kita menanyai beberapa konsumen. Nah, untuk diberikan kuesioner sehingga mereka mengisi kira-kira produk apa yang sedang tren saat ini, yang sedang diinginkan konsumen saat ini. Nah, terus bagaimana iklan yang sering mereka lihat? Nah, bagaimana promosi yang mereka cari? Nah, itu merupakan metode penelitian pasar. Peramalan objektif. Nah, peramalan objektif ini merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Jadi berbeda dengan peramalan subjektif, di mana peramalan subjektif ini menekankan pada pendapat-pendapat para ahli dan pendapat-pendapat dari konsumen. Nah, untuk peramalan objektif ini menitik beratkan pada
aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Selain itu, peramalan objektif juga mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan antara variabel-variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang juga pada masa yang akan datang. Jadi memiliki siklus yang sama. Nah, di peramalan objektif ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama metode intrinsik, yang kedua ada metode ekstrinsik. Nah, di metode yang pertama, metode intrinsik adalah metode membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Jadi yang namanya metode intrinsik ini hanya melihat historisnya saja, tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Seperti kalau kita lihat saat ini, pandemi corona ini kan tidak tahu kapan selesainya. Nah, ketika metode intrinsik ini dipakai, nah misalkan ini nanti mau menjelang akhir tahun. Nah, karena masih situasi pandemi, jadi orang dilarang untuk yang namanya berbelanja. Nah, biasanya pada akhir Desember, akhir tahun itu banyak sekali orang yang ingin berbelanja karena ingin menikmati yang namanya tahun baru. Nah, karena situasi pandemi ini dia tidak melihat itu. Nah, itulah makanya metode intrinsik ini hanya melihat dan mempertimbangkan berdasarkan historisnya saja, tidak melihat faktor-faktor yang lain. Nah, metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pada kegiatan produksi, di mana dalam rangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan bahan baku, seringkali perusahaan harus melibatkan banyak item yang berbeda. Hal ini tentu membosankan dong, sehingga memerlukan metode-metode peramalan yang mudah dan murah. Nah, metode intrinsik ini diwakili oleh analisis deret waktu, yaitu melihat dari secara historisnya itu tadi. Oke, yang kedua di sini ada metode ekstrinsik. Nah, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya, sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Nah, kelemahan dari metode ini adalah dalam hal mahalnya biaya aplikasi dan frekuensi perbaikan hasil peramalan yang rendah karena sulitnya menyediakan informasi perubahan faktor-faktor eksternal yang terukur. Nah, metode ekstrinsik ini banyak dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat. Nah, metode ini akan diwakili oleh metode regresi. Jadi memperlihatkan faktor-faktor mana yang nanti akan mempengaruhi terkait permintaan dari suatu konsumen. Nah, dalam metode ekstrinsik ini cocoknya memang untuk jangka panjang karena dia melihat kesesuaian dengan faktor-faktor yang telah mereka cari. Akan tetapi memang sulitnya di sini ketika terjadi pergeseran atau perubahan, seperti kalau misalkan ada pandemi corona seperti ini, hal ini akan menjadi rumit karena dia harus merubah metodenya dari awal. Nah, inilah yang dimaksud dari metode ekstrinsik. Yang berikutnya adalah analisis deret waktu. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode peramalan dalam perencanaan produksi, kita juga harus melihat analisis deret waktu. Nah, ini sangat penting. Nah, di sini dijelaskan analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten. Jadi setiap tahunnya itu selalu
ada permintaan yang sama, entah itu di bulan Desember, entah itu di bulan Juli, dan sebagainya. Nah, dalam periode waktu yang lama sehingga diharapkan pola tersebut masih akan tetap berlanjut. Nah, ini membahas mengenai analisis deret waktu. Nah, analisis deret waktu ini bisa dilihat dari 4 poin. Nah, poin yang pertama di sini ada kecenderungan. Nah, komponen pertama ini atau istilah lainnya yaitu tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau malah konsisten sama terus setiap tahunnya. Nah, ini komponen yang pertama adalah melihat dari kecenderungan itu terjadi antar tiap tahun, dari 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu bisa dilihat dari kecenderungannya. Yang kedua adalah siklus atau cycle. Nah, permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik. Nah, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Nah, pola ini amat berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang, karena ini namanya sudah siklus, jadi sudah pasti nanti akan terlewati. Nah, itu biasanya langsung digunakan dalam peramalan jangka panjang, tidak jangka pendek lagi. Oke, yang ketiga di sini ada pola musiman atau season. Nah, fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren. Nah, dan biasanya berulang kali setiap tahun. Nah, pola ini bisa disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang berulang secara periodik setiap tahunnya, seperti kalau kita nanti mau libur puasa atau Ramadan, terus hari Idul Adha. Nah, itu kan prosesnya akan berulang-ulang terus. Nah, inilah yang dinamakan pola musiman. Yang keempat ada variasi atau random. Nah, permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Nah, variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Nah, 4 komponen ini yang perlu dilihat dalam analisis deret waktu atau time series. Nah, nanti akan Bapak coba carikan, contohkan juga bagaimana kita menganalisis tentang permintaan lewat deret waktu. Nah, nanti akan Bapak ajarkan, kalian tetap stay melihat video ini. Oke, yang pertama kalian bisa membuka http://trends.google.co.id atau kalian juga bisa ngetik di Google dengan kata kunci trends. Nah, lalu kalian klik dan masuk ke halaman tersebut. Nah, setelah kalian membuka, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa isikan terkait produk apa yang nanti kalian akan cari. Baik, di sini akan Bapak coba inputkan kurma. Nah, nanti akan langsung di search ya. Nah, setelah itu kalian akan melihat tampilan kurma. Nah, kalian juga bisa membandingkan, atau ada di sebelah kanannya, bisa membandingkan antar produk yang lain, dan kalian juga bisa mencari berdasarkan negara atau provinsi. Bisa juga kalian mencari berdasarkan tahun, dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, nanti akan Bapak coba melihat kurma dengan beberapa pesaingnya dan kira-kira akan bertahan di mana. Nah, ini sudah dibandingkan, ada beberapa, ada kurma ajwa, ada kurma sukari. Nah, ini dilihat ada 3 pesaing dan
pada rentang waktu selama 2 tahun. Nah, ternyata ada beberapa titik tertentu pada tahun-tahun tersebut. Nah, ada titik puncaknya. Kita lihat titik puncaknya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat ternyata ada beberapa kali muncul pencarian di mana trennya itu adalah pada bulan-bulan tersebut. Nah, di situ bisa dilihat ternyata kalau kita selidiki itu merupakan bulan-bulan di mana bulan berikutnya adalah bulan puasa. Nah, untuk itu kurma selalu laku pada selama bulan-bulan tersebut. Nah, dan ini terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini ternyata tren kurma ini selalu bertahan ketika mau penjualannya selalu laku ketika mau bulan Lebaran atau Ramadan ya. Nah, itu analisis yang dapat dibuat berdasarkan tren yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya adalah tugas. Kalian ikuti instruksi sesuai yang kalian lihat dalam video. Lalu kalian silahkan buat, nanti akan Bapak buatkan formatnya di Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Oke, sekian video kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.